Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita akan membongkar bab 8 dari materi What Everybody is Saying. Judulnya aja udah langsung bikin mikir ya, mendeteksi kebohongan, maju dengan hati-hati. Wah, ini kayak lampu kuning besar kan? Betul sekali, pesan utamanya memang itu, hati-hati banget. Penulisnya sendiri, meskipun kadang dapat julukan detektor kebohongan manusia gitu ya, dia justru yang paling, apa ya, paling menekankan betapa rumitnya ini. Jauh lebih susah daripada sekedar baca bahasa tubuh biasa yang mungkin pernah kita bahas, ini bukan ilmu pasti gitu. Oke, pertanyaan pertama nih yang muncul di kepala saya mungkin Anda juga. Kok bisa sesulit itu sih? Kayaknya kita sering ngerasa ngeh gitu loh kalau ada yang nggak jujur. Iya, banyak yang ngerasa gitu. Tapi penulis ngejelasin beberapa alasan kuat. Pertama, kita ini ternyata belajar bohong dari kecil banget loh. Dan kita sering melakukannya. Jadi, ya lama-lama jadi terlatih juga menyembunyikannya. Wah, jadi kita semua ini tanpa sadar punya semacam jam terbang berbohong ya? Agak gimana gitu ya dengernya? Bisa dibilang gitu. Terus yang kedua, ada fenomena bohong putih. Atau ya kebohongan sosial. Itu kan umum banget. Pertanyaan kayak, baju ini bikin aku kelihatan gemuk nggak? Seringnya kan dijawab nggak jujur ya, demi jaga perasaan. Iya juga ya. Jadi batasannya jadi kabur gitu ya? Nah, itu dia. Kebiasaan ini bikin kontrasnya jadi nggak terlalu jelas pas ada kebohongan yang lebih serius. Jadi lebih susah bedainnya. Masuk akal. Terus gimana dengan alat kayak poligraf gitu? Kan sering dibilang canggih. Nah, soal alat deteksi ini, penulis juga bahas. Dari zaman dulu sampai poligraf modern, udah banyak upaya. Tapi, bahkan poligraf itu akurasinya paling bagus ya, sekitar 60-80% aja. Itu pun tergantung banget sama pemeriksanya. Jauh dari pastilah. Oke, 60-80% itu masih lumayan. Tapi, nah ini yang bikin saya kaget dari hasil penelitian yang dikutip. Katanya sejak tahun 80-an, penelitian nunjukin kalau kemampuan kebanyakan orang, dan ini termasuk hakim, pengacara, polisi, bahkan agen FBI loh, itu nggak lebih baik dari nebak. 50-50, kayak lempar koin aja. Iya, itu fakta yang, gimana ya, cukup menohok sebetulnya. Dan sering diabaikan. Mungkin cuma kurang dari 1% populasi aja yang kemampuannya sedikit di atas itu. Dan itu pun jarang lebih dari 60% akurat. Seringnya, apa yang kita pikir tanda bohong itu, ternyata cuma respon stres biasa. Orang jujur pun bisa kelihatan gugup kan kalau situasinya nggak enak. Nah, ini dia nih, poin penting banget yang diulang-ulang penulis. Nggak ada satupun perilaku spesifik yang pasti 100% nunjukin kebohongan. Nggak ada hidung Pinocchio di dunia nyata. Betul. Jadi, kalau cuma fokus ke satu tanda, wah, itu bahaya banget. Bisa salah interpretasi. Kita harus lihat gambaran besarnya, polanya. Dan yang paling penting, apa ya? Konteksnya. Menarik banget. Untungnya, penulis nggak cuma bilang susah terus berhenti. Dia nawarin pendekatan lain kan? Dari pengalamannya di FBI, model 4 domain itu, apa tuh intinya? Intinya itu kita geser fokus. Bukan lagi nyari sinyal bohong yang nggak pasti itu, tapi lebih ke ngamatin spektrum. Gimana ya, spektrum antara nyaman sama nggak nyaman yang kelihatan dari orang itu. Konsep dasarnya ngacu ke sistem limbik di otak kita. Kalau orang jujur dan santai, cenderungnya kelihatan nyaman. Sebaliknya, kalau orang bohong, atau mungkin dia nyembunyiin sesuatu yang penting, nah dia cenderung nggak nyaman, stres gitu. Penulis nyebutnya punya guilty knowledge. Oke, konsep nyaman vs gak nyaman ini kayaknya lebih lebih bisa dipegang ya daripada nyari tanda pasti. Terus gimana cara pakainya dalam interaksi? Ada dua langkah penting. Pertama, dan ini fundamental banget. Ciptain dulu zona nyaman di awal. Bangun rapor dulu lah. Tujuannya bukan cuma biar akrab ya, tapi buat ngamatin perilaku dasar atau baseline orang itu. Pas dia lagi rileks, nggak ngerasa terancam. Nah, baseline ini jadi patokan nanti. Oh, jadi kayak kalibrasi gitu ya. Kita harus tahu dulu normalnya dia kayak gimana sebelum curiga ada yang aneh. Persis. Dan ingat, perilaku kita sendiri itu ngaruh banget ke kenyamanan lawan bicara. Cara nanya, postur kita, bahkan kalau natapnya terlalu intens atau menghakimi, itu bisa langsung bikin orang stres, meskipun dia jujur. Kalau udah defensif duluan, susah nanti bedainnya. Oke, jadi setelah suasana nyaman terbangun, baseline udah kita amati, baru kita mulai cari tanda-tanda ketidaknyamanan sebagai kemungkinan petunjuk. Apa aja tuh bentuknya? Iya,
Tapi perlu saya garis bawahi lagi ya, ini tuh indikator stres, bukan stempel pembohong. Secara internal, kalau sistem limbik aktif karena stres, ya detak jantung naik, nabas jadi pendek, keringetan, kadang merinding, itu di dalam. Nah, yang kelihatan dari luar gimana yang bisa kita amati nonverbalnya? Ini kan yang sering jadi fokus orang. Manifestasi luarnya banyak. Penulis ngelompokin. Misalnya ada gerakan menghindar atau blocking behaviors, kayak refleks ngejauh gitu contohnya. Bisa jadi dia agak malingin badan, geser kaki ngejauh, atau tanpa sadar naruh barang kayak gelas atau buku di antara kita, kayak bikin benteng kecil. Itu ada di box 57. Wah, menarik ya. Kayak refleks ngelindungin diri. Selain ngejauh apalagi? Terus ada tanda gelisah fisik, kayak kaki nggak bisa diam, ngetuk-ngetuk jari, atau geser-geser di kursi, kayak nggak betah gitu. Lalu perhatiin ekspresi wajah. Rahang ngatup, otot sekitar mulut tegang, bibir bergetar dikit. Nah, satu yang umum banget itu bibir jadi tipis atau kayak hilang gitu, ditarik ke dalam pas stres. Senyum maksa juga bisa jadi tanda. Kalau mata gimana? Katanya mata nggak bisa bohong. Penulis lebih hati-hati soal ini. Bukan arah lihatnya, tapi lebih ke eye blocking. Misalnya, nutup mata agak lama pas dengar pertanyaan sulit. Atau kedipam mata jadi cepet banget, bahkan kayak getar gitu eyelid flutter. Terus suara. Suara tiba-tiba pecah, serak, atau kelihatan susah nelan gitu dari gerakan jakun. Sering dehem juga bisa. Oke, terakhir nih, kategori yang penting banget kata penulis, pacifying behaviors atau perilaku menenangkan diri. Apa tuh maksudnya? Ini cara bawah sadar kita buat nenangin diri pas lagi stres atau nggak nyaman. Refleks saja. Contohnya banyak banget kita sering lihat kok. Megang atau ngusap leher, terutama dilekukan bawah jakun itu. Megang muka, mainin rambut, gigit bibir dalam, ngusap-ngusap tangan di paha. Nah, perilaku ini biasanya nambah frekuensinya pas orang lagi tertekan. Kuncinya, amati kapan munculnya, pas ngomongin topik apa. Itu bisa jadi sinyal area sensitif. Wah, banyak banget ya detailnya dan sekali lagi nih, penting banget diingat. Semua ini bisa aja muncul di orang yang jujur 100% tapi lagi gugup. Misalnya pas wawancara kerja atau diperiksa polisi, kan? Konteks jadi penting banget ya. Tepat sekali. Konteks itu raja. Nggak bisa ambil kesimpulan cuma dari satu tanda. Yang dicari itu klaster, kumpulan tanda, terus perubahan dari baseline, dan munculnya itu nyambung nggak sama topik yang lagi dibahas. Nah, selain ngamatin, cara kita nanya juga ngaruh banget loh ke munculnya petunjuk nonverbal ini. Penulis kasih beberapa tips praktis nih. Pertama, yaitu tadi, bangun nyaman dulu. Jangan langsung ngegas interogasi. Tanya yang spesifik, tapi mulai dari yang netral dulu buat mastiin baseline-nya. Baru deh masuk ke pertanyaan yang mungkin bikin stres, sambil terus liatin perubahannya dari baseline. Pakai pertanyaan terbuka yang minta cerita atau penjelasan. Ini bikin beban mikirnya lebih berat buat yang coba ngarang. Oh iya, lebih susah ngarang detail daripada jawab ya atau tidak ya. Betul. Terus kasih jeda. Habis nanya atau pas dia selesai jawab, diam sebentar. Biar kita bisa lihat reaksi nonverbalnya utuh. Hindari nanya berondongan, cepet-cepet gitu. Itu cuma bikin stresnya naik, sinyalnya jadi kabur semua. Malah bisa bikin orang nggak salah ngaku loh, saking tertekannya. Perhatiin banget kapan pacifying behaviors itu muncul. Kalau dia ngusap leher pas ditanya soal A, nah topik A ini kemungkinan sensitif. Perlu digali lagi, tapi ya tetap hati-hati. Ada contoh kasus menarik tuh di box 58, soal wanita di Machen itu. Dia kelihatannya kooperatif banget, banyak ngomong, tapi ternyata bohong semua. Ini ngingetin kita ya, kalau kooperatif itu nggak selalu berarti jujur. Justru itu, bisa jadi taktik pengalih perhatian. Pinter ngomong kelihatan terbuka, tapi infonya palsu semua buat nutupin kebohongan. Jadi jangan gampang terkecoh sama penampilan luar. Oke. Selain tanda stres individu tadi, ada nggak sih pola perilaku yang lebih gede gitu gambaran keseluruhannya yang bisa bantu kita? Ada. Penulis nekenin dua pola utama yang bagus buat kerangka analisis. Pertama, sinkronisasi atau sinkroni. Ini soal selaras nggak sih antara omongan sama bahasa tubuhnya. Contoh klasik yaitu bilang nggak tapi kepala agak ngangguk iya, walau cuma sekilas. Atau kebalikannya. Terus, ceritanya konsisten nggak? Emosi yang ditunjukin pas nggak sama ceritanya? Jadi kita cari bocoran gitu ya, ketidakcocokan antara omongan, badan, sama emosi. Bener. Nah, pola kedua itu penekanan atau emphasis. Orang yang yakin dan jujur, biasanya secara alami ngasih penekanan pas ngomongin poin penting. Mungkin badannya agak maju, gestur tangannya lebih tegas, posturnya tegak. Sebaliknya,
Orang yang bohong atau ragu seringnya nunjukin kurangnya penekanan. Gerakannya kaku, terbatas, kayak ditahan. Ini bisa jadi respons freeze atau membeku itu. Soal gestur telapak tangan tadi juga disinggung ya. Gimana hubungannya sama keyakinan? Iya, itu detail menarik. Kalau ngomong telapak tangan ke bawah gitu, itu kesannya lebih yakin, lebih punya otoritas. Tapi kalau telapak tangannya ke atas, nah itu sering kayak, apa ya, kayak mohon dipercaya, atau nunjukin keraguan. Kalau penggunaan ruang gimana? Orang yang nggak nyaman cenderung menciut gitu. Tepat. Ini nyambung juga sama keyakinan tadi. Orang nyaman dan pede itu biasanya ngambil ruang, posturnya kebuka. Kalau lagi nggak aman, nggak nyaman, atau mungkin bohong, cenderung menciut, ambil ruang sesedikit mungkin. Bahunya naik ke arah telinga, kayak efek kura-kura gitu. Nah, perhatiin kalau ada perubahan drastis pas topiknya ganti. Oke, setelah kita bahas semua ini, tanda nggak nyaman, sinkronisasi, penekanan, cara nanya, rasanya udah banyak senjata nih. Tapi ujung-ujungnya gimana? Kita jadi lebih jago deteksi bohong. Nah, ini dia. Penulis tuh kayak ngerem lagi di akhir bab. Peringatan terakhirnya penting banget. Semua yang kita bahas, tanda nyaman gak nyaman, sinkronisasi, penekanan, itu semua cuma panduan, bukan alat diagnosis pasti. Maksudnya gimana? Kan ini berdasarkan observasi dan pengalaman. Iya, tapi masalahnya sumber rasa nggak nyaman yang kita lihat itu bisa macam-macam banget. Orang bisa kelihatan nggak nyaman bukan karena bohong, tapi mungkin karena dia nggak suka sama kita, atau nggak nyaman diinterogasi, atau emang tipe pencemas aja, atau ada masalah lain. Tentu, bisa juga karena dia bohong. Tantangannya itu bedain sumber stresnya. Dan itu, kata penulis, susah banget. Jadi intinya banget nih, jangan pernah, sekali lagi ya, jangan pernah gegabah ngecap orang pembohong cuma dari bacaan bahasa tubuh aja. Persis. Penulis nekenin banget potensi kerusakannya kalau kita terlalu pede sama kemampuan interpretasi kita. Ingat angka tadi kan? Akurasi ahli aja cuma sedikit di atas 50-50. Itu tingkat kepastian yang rendah banget buat nuduh orang bohong. Jadi, ya deteksi kebohongan secara akurat itu tetap tantangan yang luar biasa susah. Luar biasa, pembahasan bab 8 ini benar-benar membuka mata ya, dan menantang asumsi kita soal baca kebohongan. Ternyata ini wilayah yang jauh lebih abu-abu, lebih kompleks, banyak jebakannya daripada yang kita kira. Pesan maju dengan hati-hati itu benar-benar pas. Tepat sekali. Pendekatan yang paling bijak itu ya pakai pengetahuan ini bukan buat menghakimi, tapi buat mempertajam observasi kita aja. Buat ngebantu nanya lebih tepat. Amati pola nyaman gak nyamannya, cari ketidakselarasan yang mencolok, perhatiin penekanannya. Tapi selalu lakukan dengan, kerendahan hati, sadar konteks, dan tahan diri banget buat gak langsung lompat ke kesimpulan. Terima kasih banyak sudah memandu kami menyelami materi yang kaya tapi juga penuh peringatan ini. Ini perspektif yang sangat berharga sih. Mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Mengingat betapa sulitnya deteksi kebohongan dan gampangnya salah interpretasi tanda stres, gimana pemahaman ini akan mengubah cara Anda merespons kalau ada keraguan muncul pas interaksi sama orang lain? Apa fokus pengamatan Anda akan geser? Atau mungkin jadi lebih hati-hati, narik kesimpulan? Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.